gosok saja, karena tadi diimbas, apa ya bahasa sopan kalau imbas ya terlalu kasar. Dampak lah. Iya, dampak atau apa gitu ya bahasa lebih halusnya dari pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya yang mengatakan bahwa sirosot ini bukan bagian dari azan ini. Maksudnya azan itu tadi ya yang dianjurkan. Kama, nah ini yang sujud syukur. Kama sebagaimana lau sajada li syukri, seandainya ada orang sujud li syukri karena sujud syukur. Fa'innahu, kalau sesungguhnya sujud syukur tukilu sholat lahu, itu membatalkan kepada sholatnya bila khilafi, tanpa adanya khilaf. Menurut pendapat ulama, jika ada orang melakukan sujud syukur di dalam sholat, maka sholatnya batal. Lagi sholat ngerjain sujud syukur, sholatnya batal. Karena apa? Karena tadi kalau saya menambah sesuatu yang tidak termasuk dalam perbuatan sholat. Sujud syukur ada di dalam sholat. Sujud itu hanya marrotai. Makanya karena dia menambah, makanya jadi batal. Bila khilafi tanpa perselisihan ulama. Tetapi wasani ada pun menurut pendapat yang kedua, latak dulu sholatnya tidak batal. Kenapa? Anda lahu ta'alluqan bis sholat. Karena sesungguhnya sujud syukur ini ada hubungannya di sholat dengan sholat. Jadi menurut pendapat yang kedua boleh juga. Itu begitu. Iya betul, bisa jadi begitu. Contoh aku begini kita. Ada lagi sholat ini kan terus tiba-tiba Indonesia gol. Kan bisa lagi mumet tuh duit 10 juta nah di mana? Lupa lupa lagi sholat ini langsung sujud syukur Allah. Gua tahu itu di mana. Kan biasanya orang kalau ingat kalau lagi sholat kamar mandi biasanya. Kalau nggak lagi sholat lagi di kamar, anda kita sering lagi sholat. Ingat begitu. Makanya kita kalau sholat yang benar katanya sholat itu adalah mi'raj, ini kan yang rumit. Kalau kayak main bola kalau dia syukur itu ya sama tadi syaratnya tadi tidak menutup aurat. Apalagi repot kalau sebelum masuk lapangan tadi yang saya bilang kencingnya model kayak sekarang. Habis kencing udah ditutupin aja. Kadang-kadang maaf ya, kalau ditarik begitu kadang-kadang nggak nyampe buat cebok. Iya. Ya karena airnya masih terlalu jauh gitu, walaupun ditarik langsung ditarik ke bentengnya. Kadang-kadang nggak nyampe. Kita pernah pakai tisu gitu. Ya pakai tisu nggak bisa sholat habis. Kan boleh menggantikan batu kata ulama asal memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama kata ulama budanya itu ada. Selain tidak ada, yang kedua harus suci. Yang ketiga harus bisa menghilangkan kepada kotoran. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, bukan sesuatu yang dimuliakan. Apa yang dimaksud dimuliakan? Makanan manusia atau makanan jin. Contoh, ini katakan, ini kan benda padat. Ini suci. Tapi ini nggak bisa menghilangkan kotoran. Coba cebok lagi, nggak boleh kotak kemana-mana. Ada bayaran maksudnya nggak bisa membersihkan. Justru malah belepotan, coba cebok pakai. Nanti di belepotan kemana-mana kok dia strepek begini. Jadi mana-mana nggak keangkat. Nah makanya ini nggak masuk nih. Kenapa? Karena tidak bisa mengangkat kepada kotoran. Kenapa tisu bisa? Karena tisu masuk kriteria kalau beda pada. Kedua suci. Ketiga bisa mengangkat kotoran. Keempat bukan sesuatu yang dimuliakan. Ini bukan makanan manusia atau bukan makanan jin. Jadi pakai roti itu nggak boleh cebok. Cebok pakai roti kagak boleh. Bisa lebih kencing. Roti tahu. Sombong ya. Cebok pakai roti. Roti kencing. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena roti tawar makanan manusia. Nggak boleh. Memang itu benda padat. Memang ini maksudnya suci. Karena memang ini bisa mengangkat kotoran kalau misalkan kencing ya. Tapi kan ini makanan manusia, itu nggak boleh. Kriteria terus 4 yang bisa menggantikan batu. Kalau zaman sekarang kalau ngomongin batu, ribet.
tisu Makanya ya. saya ketika baca bab tentang istinja, saya berpikir ke sana, kenapa orang-orang dulu kalau kebelet suruh ngantongin batu? Benar. Karena kan orang dulu, maaf nih, bukan saya meremehkan SDM ya, tidak. Karena terkadang orang tua tuh ngomong terkadang tidak bisa mengutarakan apa kemauannya gitu. Iya, tidak bisa mengutarakan apa kemauannya. Contoh kayak seperti anak main. Karena kan orang tua kalau sebut, sono aja lo main, gak usah pulang. Maksudnya kan ayo pulang, udah malam. Ini kan namanya bahasa lisan yang tidak sesuai dengan kemauan kan begitu. Gak usah lo main, gak usah pulang. Padahal pas orang tua pulang, lu main kebabatan sore. Kan begitu. Ini kan bahasa yang keluar, tapi nggak sesuai dengan apa yang dimau. Nah sama seperti kayak batu. Ada saya mikir apa orang tua dulu maksudnya buat cebok. Tapi kan kalau kita pahami apa? Buat tahan kebelet. Iya. Lo kalau udah keringet dingin, nah gimana itu? Tapi betul juga Ustaz. Betul juga Ustaz. Karena kita pernah disugesti, makanya bahaya sugesti itu. Sugesti Itu betul. begitu. Makanya kan bahaya orang sugesti itu yang bahaya itu sebenarnya sugesti. Contoh, saya semisal dengan Bang Wahyu nih punya sugesti yang berbeda. Bang Wahyu semisal ini contoh bohong ya, punya sugesti apa? Kalau belum nyarap minum kopi sakit perut. Kenapa sakit perut? Karena kalah sama sugesti. Biasa. Sugesti itu bahaya, bahkan ya sugesti itu bahaya. Karena kita mental kita ini udah kalah gara-gara sih Sugesti. Nah, ada tuh punya buku apa tuh yang Ginanjar yang ISQ itu Ari Ginanjar ya. Itu beliau punya, ada saya di rumah beliau punya buku tuh ISQ, ada tebel segini tentang emosional, kemudian spiritualnya tuh begitu. Dan juga kalau Q-nya itu di situ bagaimana diajarkan oleh beliau mengontrol si emosionalnya, kemudian si spiritualnya itu dikontrol dengan baik. Nah orang komentar beliau itu Ari Ginanjar dalam bukunya salah satunya, orang itu banyak kalah dengan sugesti. Karena tadi, semisal kalau memang ngopi itu bikin mencret sebenarnya, kenapa ada orang yang gak mencret? Iya, nah itu. Karena kalah ini sama sugesti. Bukan soal, ya kan beda, bukan masalah beda, sugesti. Sugesti yang Buat. itu begitu. Makanya bahaya sugesti. Nah, dia biasa aja dijorong terlalu terpakan semisal dengan si sugesti. Sama kan sama kayak obat dokteran apa buat? Nggak cocok. Itu sugesti juga. Makanya sugesti itu bisa mengalahkan segala. Itu begitu. Bisa mengalahkan segala. Enggak gini ya. Duitnya. Itu namanya sugesti seperti malas dan lain-lain. Itu kan dirinya dikalahkan dengan sugesti. Kalah dengan emosional. Orang yang malas itu katanya orang yang tidak bisa mengatur emosionalnya. Kalau bahasa kita ini kalau dalam ilmu agama kalah dengan nafsunya. Ya kalah dengan nafsunya. Bagian dari emosional. Dia kalah. Nah, kemudian ini saya apa biar istirahat dulu kan? Kita habisin faslun aja ya. Boleh. Kamu deh. Faslun. Kalau sampai 10:30 juga kayaknya nggak ada jedanya. Nah itu. Nggak bisa buat ngopi dan lain-lain. Aku juga. Belum mengaji sedaran lagi. Langsung semisal ngaji Quran. Iya. Wah pulang-pulang kayak di wali gitu ya. Iya. Pulang-pulang ini bisa jadi Wali. pulang gitu. Iya. Baca kitab langsung Ngaji Quran. pulang-pulang jadi wali kuliah. Paling murid. Ya. Paling kelas. Jadi sedikit aja yang fasal.